Setelah labu emas itu pecah, meskipun banyak orang kuat tidak berani mengambil risiko dengan mudah, tetapi keinginan untuk mendapatkan roh abadi sama sekali tidak melemah. Ingin mendapatkan roh abadi, itu hanya delusi. Kita tidak bisa melakukannya di bawah pembunuhan ini. Pria berjubah ungu itu melihat bahwa seseorang ingin mengumpulkan ki abadi yang meluap, dan dia menjadi sarkastik. Saya khawatir ini baru permulaan. Jika perang terus pecah di negeri dongeng, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Menatap ke langit, pria berjubah emas itu tampak sedikit rumit. Semua orang menatap ke langit, dan setiap orang memiliki ide yang berbeda. Ledakan, raungan dahsyat di langit terdengar lagi, retakan itu tampak sedikit melebar, dan roh pembunuh dan gas abadi meledak tiba-tiba. Roh pembunuh itu membubung ke langit, dan tidak ada yang berani mendekati 100 mil di sekitarnya. Kemudian, setetes cairan tubuh berdarah terbang keluar dari retakan itu. Cairan itu seukuran lengkeng, bening seperti kristal, tetapi mengandung peluang tertinggi untuk membunuh. Tetesan cairan berwarna darah ini begitu menarik perhatian sehingga semua orang dapat melihatnya. Itu pasti setetes darah abadi. Meskipun itu bukan darah murni, itu juga mengandung energi yang sangat menakutkan. Setelah munculnya darah ini, banyak orang siap untuk bergerak lagi, tetapi mereka sangat takut dengan peluang membunuh yang dikirim oleh darah dan tidak berani untuk bergegas keluar. Seorang yang kuat menawarkan tripod, yang sebesar gunung, seolah-olah dapat menampung langit dan bumi. Orang kuat itu ingin mencoba dan menangkap setetes darah abadi itu dengan tripod ini. Namun, ribuan kaki jauhnya dari darah, itu dihancurkan oleh mesin pembunuh yang kuat, dan tidak ada pecahan yang tersisa. Kekuatan setetes darah ini mengerikan. Tampaknya setidaknya itu adalah darah para dewa. Kita tidak berani mendekatinya, apalagi orang-orang yang tidak memiliki jalan menuju negeri dongeng. Pria berjubah ungu itu dalam hati ketakutan, tetapi juga berkata dengan sangat ironis. Bahkan para dewa telah jatuh. Tampaknya skala pertempuran lebih besar daripada yang terakhir. Pria berjubah emas itu juga cukup ketakutan. Setelah tripod itu hancur, semua orang tahu kengerian tetesan darah itu. Mereka tidak berani mendekatinya. Di bawah kesempatan membunuh yang ganas itu, sama sekali tidak mungkin untuk bertahan. Darah jatuh di bawah puncak gunung. Puncak itu runtuh dalam sekejap dan bergerak ke tanah datar dalam sekejap. Dalam puluhan ribu meter persegi, ia diselimuti kesempatan membunuh yang merusak. Mesin pembunuh yang mengerikan. Darah abadi macam apa ini? Saya khawatir tidak ada yang bisa mendapatkan darah seperti itu. Banyak biksu yang terkejut, hanya merasakan kesempatan membunuh seperti itu saja sudah membuat bulu kuduk mereka berdiri, belum lagi apa yang mereka pikirkan tentang darah itu. Mengapa mesin pembunuh darah ini begitu kuat? Apakah kau sudah membiarkanku memilikinya? Harimau terbang itu begitu marah di tanah suci Sanxing sehingga ia tidak bisa mendapatkan hal-hal baik, yang membuatnya gatal di sekujur tubuhnya. Yun Fan duduk dengan tenang di satu sisi, diam-diam melihat ke celah itu. Kau datang terburu-buru, benda-benda itu bisa kita sentuh. Bisakah kau membandingkannya denganku? Aku binatang dewa, aku kentut. Harimau terbang itu membual lagi. Yun Fan sudah lama terbiasa dengan hal itu, kalau tidak, ia akan bergegas dan memukuli harimau terbang itu. Ye Chen melihat semua benda ini di halaman, dan hatinya tergerak. Kaisar tertinggi melihat ekspresi Ye Chen dan berkata dengan makna yang dalam, jika darah ini bisa diperoleh, itu akan sangat berguna. Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, ia melihat ke arah Kaisar dan berkata, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Mungkin orang lain tidak bisa mendapatkannya, tetapi kau mungkin memiliki kemampuan ini, kau memiliki artefak. Kaisar tertinggi menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu mendapatkannya, itu masih satu hal apakah kamu dapat menggunakannya atau tidak. Coba saja, mungkin akan berhasil, bahkan jika tidak dapat disempurnakan, tidak apa-apa untuk berurusan dengan orang lain. Kata Kaisar, Ye Chen setuju dan mengangguk, lihatlah situasinya terlebih dahulu. Saat ini, tidak ada yang berani menyentuh darah itu. Selain itu terlihat oleh publik, atau tidak akan menarik perhatian. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Chen, Kaisar tertinggi tahu apa yang dimaksud Ye Chen. Dia memikirkan dengan saksama kata-kata Ye Chen, dan dia tidak mungkin salah sama sekali. Leluhur suci Kaisar hanya tersenyum diam-diam dan tidak mengekspos Ye Chen. Semua orang menginginkan setetes darah ini, tetapi tidak seorang pun dapat mendapatkannya. Orang-orang harus menyerah dan menatap retakan di langit, berharap ada sesuatu yang bisa jatuh. Pergerakan di retakan itu belum berhenti. Di bawah perhatian orang-orang, retakan itu sekali lagi menyemburkan niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama, tetesan darah merah terang menyembur keluar dari retakan. Darah ini jauh lebih kecil dari sebelumnya, seperti tetesan air, tersebar di udara. Orang-orang sekali lagi menegangkan saraf, terutama orang-orang yang kuat, ingin mencoba, tidak dapat menahan keinginan untuk bergerak. Ada begitu banyak darah abadi yang tumpah, yang mengandung ki dan kekuatan abadi yang kaya, yang sangat bermanfaat bagi kita. Di negeri dongeng, seseorang berbicara dan bersemangat. Bunuh dewa, Pangmu, ini adalah kesempatan langka, tidakkah kamu berencana untuk mendapatkan sedikit manfaat? Di alam abadi, ada teriakan. Menanggapi kata-kata dingin mereka, hal-hal ini tidak langka bagi saya.
Anda tidak langka, kami langka. Jangan hentikan kami. Kami tidak ingin berurusan dengan Ye Chen selama kami memiliki darah. Selama kalian tidak berhenti, semuanya akan baik-baik saja. Banyak makhluk kuat membuka mulut mereka di negeri dongeng. Jelas bahwa mereka juga menginginkan darah yang kuat itu. Setelah terdiam beberapa saat, Pangu berkata, jika kalian tidak mematuhi perjanjian, kami tidak akan pernah berbelas kasihan. Jangan khawatir, kami hanya menginginkan darah. Setelah disetujui oleh Pangu dan Jianshan, keberadaan Xianyu tiba-tiba mengeluarkan napas yang kuat, yang membuat Xianyu bergetar dengan momentum yang besar dan segera menarik perhatian orang-orang kuat di wilayah selatan. Apakah yang kuat akan keluar? Tidak, jika mereka muncul, itu akan menjadi bencana lagi. Wajah banyak orang menjadi pucat dalam sekejap, dan mereka yang kuat di Mahayana bahkan lebih pucat. Mereka segera menyembunyikan diri dan tidak berani muncul. Ye Chen tercengang ketika dia melihat gerakan besar di Xianyu. Dia terkejut dan berkata, tidak bisakah kalian membunuh dewa dan Pangu? Ketika semua orang ketakutan, mereka melihat kekuatan dahsyat keluar dari alam surgawi menuju celah-celah di langit, dan sasarannya adalah darah. Orang-orang ini ingin mengambil darah abadi. Pria berjubah emas itu mencibir. Ada begitu banyak negeri dongeng yang kuat di negeri dongeng. Tampaknya dunia ini benar-benar harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Pria berjubah ungu menatap napas jalan itu, dengan cara yang cukup terkejut. Pria berjubah emas tidak setuju dan berkata, bahkan jika kekuatannya telah melampaui lingkaran besar dan roh abadi belum diserap, pada akhirnya akan rusak dan tidak sempurna. Itu jauh dari kita. Pria berjubah ungu itu menatap pria berjubah emas, dan sebuah seringai muncul di sudut mulutnya dan berkata, jika mereka mulai bertarung, kita belum tentu saingan. Darah dari langit juga mengandung kekuatan yang kuat dan peluang membunuh. Jika negara Mahayana umum atau manusia lingkaran besar kuat, sama sekali tidak mungkin untuk mendekatinya. Tetapi sekarang serangkaian kekuatan yang mengerikan keluar dari wilayah abadi, tujuannya adalah darah. Ketika darah bertemu dengan kekuatan seperti itu, ia akan membunuh langit dan menjalin dengan kekuatan-kekuatan ini. Itu tergantung pada siapa yang lebih kuat. Ledakan, langit bergetar, di bawah benturan kekuatan yang kuat, telah membangkitkan riak teror. Beberapa dari mereka telah hancur, yang lain telah hancur. Haha, ada tawa yang menyebar di alam abadi, yang jelas adalah darah. Beberapa orang tidak mau bersenandung dingin, lagi. Pada saat ini, langit pecah lagi dengan ledakan keras, retakan itu langsung terbuka, dan darah di seluruh langit berjatuhan, seperti hujan. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Hujan darah ini bukan untuk bersenang-senang. Setiap tetes darah membawa peluang membunuh yang kuat. Jika masih dalam lingkup pembunuhan, berapa banyak orang yang bisa lolos? Untuk sesaat, banyak biksu yang cepat dan jauh. Namun, kekuatan yang lebih kuat meledak keluar dari alam abadi, dan darah para penjara jatuh. Banyak orang kuat di Mahayana iri, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Ye Chen menyipitkan matanya. Jika begitu banyak darah direnggut oleh orang lain, dia tidak berdamai, jadi dia tidak bisa menahannya. Dia mengorbankan tas surga dan bumi dewa, tas surga dan bumi dewa terbang keluar, menuju langit hujan darah. Tas surga dan bumi dewa adalah artefak. Tidak peduli seberapa kuat peluang membunuh darah ini, itu tidak akan pernah bisa menghancurkan tas surga dan bumi dewa. Tas surga dan bumi dewa membuka mulutnya dan memasukkan darah ke dalamnya. Banyak orang terkejut melihat bahwa ada tas surga dan bumi yang mengumpulkan darah dalam hujan darah tanpa dihancurkan oleh mesin pembunuh. Apa harta karun ini? Bisakah kau menahan pembunuhan ini? Siapa ini? Luar biasa. Semua orang terkejut dan membicarakannya. Ye Chen juga pandai menutup, setelah mengumpulkan banyak darah, dia menyingkirkan tas surga dan bumi dewa. Mereka yang ada di Xianyu juga cukup terkejut. Mereka harus mengumpulkan darah, tetapi tas surga dan bumi dengan mudah mengumpulkan begitu banyak darah dalam waktu singkat. Sungguh tidak masuk akal. Sebagian darah diambil oleh keberadaan alam abadi, sebagian ditangkap oleh Ye Chen, dan sebagian jatuh ke dunia manusia, membuat area itu penuh dengan peluang pembunuhan dan tidak ada yang berani mendekat. Setelah Ye Chen mengambil kembali tas surga dan bumi dewa, dia melihat ke dalam tas surga dan bumi dewa, dan ada kekuatan di tas surga dan bumi dewa yang sedang ditekan dalam upaya untuk memusnahkan peluang pembunuhan ini. Sekarang kamu bisa pergi dan mengambil setetes darah itu, atau jika orang-orang Xianyu yang menyentuhnya, mungkin tidak ada apa-apa untukmu, katanya sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum, lalu meninggalkan tanah suci Sanxing dan langsung menuju ke setetes darah itu. Bagi orang-orang kuat di daerah peri, ada manfaat yang sangat besar. Bagi para biksu yang lemah, itu adalah bencana. Meskipun banyak orang ingin menghindari peluang pembunuhan ini, cakupan penyebaran hujan darah terlalu luas, dan kemanapun ia pergi, semuanya berantakan, dan tidak ada kehidupan yang dapat bertahan hidup. Orang-orang kuat di daerah peri masih berjuang untuk mendapatkan darah yang jatuh, dan Ye Chen sudah dekat dengan tempat tetesan darah pertama jatuh. Dalam jarak puluhan ribu meter di sekitarnya, ada peluang pembunuhan. Tidak seorang pun dapat mendekati mereka. Setelah Ye Chen mendekat, dia juga berkeringat di sekujur tubuhnya, yang benar-benar mengerikan. Ye Chen segera mempersembahkan kurban kepada 8 trigram Taiji, dan kemudian daftar dewa berkedip dengan cahaya ilahi, dan kedua artefak melindungi tubuhnya bersama-sama.
Baru pada saat itulah Ye Chen memiliki keberanian untuk memasuki peluang pembunuhan. Ye Chen tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, mesin pembunuh itu sangat mengerikan. Apakah diagram 8 diagram Taiji dan daftar Feng Shen dapat memblokir peluang pembunuhan seperti itu masih belum diketahui, jadi kita hanya dapat mencobanya terlebih dahulu. Ye Chen mendekati mesin pembunuh dan memasuki ruang lingkup yang ditutupi oleh mesin pembunuh itu. Rambutnya ada di punggungnya. Roh pembunuh itu menyelimuti Ye Chen dalam sekejap, seolah-olah ingin menghancurkan Ye Chen sepenuhnya. Pada saat ini, pecahan-pecahan diagram 8 diagram Taiji dan Feng Shen Bang segera meledak menjadi cahaya yang kuat, dan semua peluang pembunuhan diblokir. Ye Chen memiliki rasa takut yang berkepanjangan. Jika tidak dilawan oleh dua artefak, dia akan berubah menjadi hujan darah. Ye Chen dengan cepat menuju setetes darah. Semakin dekat dia dengan setetes darah, semakin menakjubkan peluang pembunuhan yang dia rasakan. Bahkan cahaya pecahan Feng Shen Bang dan diagram Taiji Bagua menjadi semakin menyilaukan. Keringat dingin Ye Chen DC, tanpa sadar akan tubuh emas 9 putaran untuk mendesak ke atas. Bernyaring, pesawat pembunuh yang kuat itu bertabrakan dengan pertahanan Ye Chen dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, seolah-olah pertahanan itu dapat ditembus kapan saja. Ye Chen mempercepat kecepatannya. Setelah beberapa saat, dia telah tiba puluhan zang dari tetesan darah itu. Ye Chen dapat merasakan kesempatan membunuh yang kuat dan menyesakkan di depannya, dan dia tidak dapat menahan rasa ngeri. Mengerikan, bahkan jika aku memiliki 9 putaran, aku tidak dapat menghentikannya. Ye Chen berseru, dan kemudian tanpa ragu-ragu, menawarkan tas surga dan bumi dewa, dan pergi menuju tetesan darah itu. Tas surga dan bumi dewa mengeluarkan kekuatan yang kuat, tetesan darah yang mengambang dari tanah, dikumpulkan oleh tas surga dan bumi dewa. Ketika darah dikumpulkan oleh kantong surga dan bumi milik dewa, peluang membunuh puluhan ribu kaki di sekitar alun-alun segera menghilang. Ye Chen tidak tinggal sebentar, dan segera pergi. Pada saat Ye Chen pergi, ada beberapa jenis napas datang ke sini dan mengirimkan suara keheranan. Tetesan darah menghilang. Siapa yang mendapatkannya? Selain mereka yang ada di alam abadi, siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan setetes darah ini? Apakah itu pemilik kantong surga dan bumi? Suara-suara terdengar di sini, penuh dengan keraguan. Ye Chen kembali ke tanah suci Sanxing dengan kecepatan tercepat. Orang bijak tertinggi melihat ke arah Ye Chen. Dari mata Ye Chen, dia bisa melihat apakah Ye Chen telah mencapai tujuannya. Tuan, setetes darah ini untukmu. Kamu membutuhkannya, kata Ye Chen. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, katanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya darah lain. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kaisar itu sangat tegas dan menatap Ye Chen, seolah-olah Ye Chen akan marah jika dia tidak mendengarkannya. Ye Chen tidak punya pilihan selain tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada hujan darah yang jatuh di langit, dan Xianyu tidak melakukannya lagi, tetapi napasnya masih ada di sana, seolah menunggu sesuatu muncul di celah itu. Apakah sudah tenang? Itu tidak akan terjadi lagi, kan? Banyak orang menatap ke langit dan mulai berbicara. Namun, pada saat itu, seluruh langit tampak terbelah, dan suara keras datang dari celah itu, dan kemudian retakan itu mulai menyebar, berenang seperti ular. Ledakan, retakan itu bergetar, langit berguncang hebat, dan tiba-tiba sebuah tubuh besar jatuh dari retakan itu. Mayat abadi lainnya telah jatuh. Orang-orang ketakutan dan mata mereka lurus. Suatu kali ada seorang abadi jatuh ke alam abadi. Pada saat itu, orang-orang tidak melihatnya dengan jelas. Tetapi kali ini, jelas bahwa mayat abadi itu sangat besar, mengenakan jubah emas dan penuh dengan martabat. Mayat abadi itu jatuh ke dunia manusia, ratusan mil di sekitarnya. Pada saat ini, ia berubah menjadi sebongkah debu, dan kekuatan penghancurnya masih ada. Dan roh abadi di celah itu terus memancar, aliran peluang pembunuhan beriak terbuka, cukup menakutkan. Mayat abadi lainnya telah jatuh, yang dapat sangat membantu saya, haha. Di alam abadi, ada tawa. Keberadaan di alam abadi membutuhkan kekuatan mayat abadi. Daging dan darah mayat abadi mengandung ki abadi dan energi yang sangat besar. Itu untuk mendapatkan sepotong daging dan darah, yang juga merupakan ciptaan yang sangat besar. Di tengah kepanikan publik, mayat abadi lainnya jatuh dari celah itu lagi. Masih ada mayat abadi yang jatuh. Adegan ini mengejutkan banyak orang sekali lagi. Tidak pernah terdengar bahwa ada dua mayat abadi yang jatuh. Pria berjubah ungu dan pria berjubah emas juga terkejut. Bagaimana mereka menjatuhkan dua mayat abadi? Sepertinya pertempuran di sini cukup sengit. Kedua mayat ini mungkin jatuh secara tidak sengaja, kata pria berbaju emas. Dilihat dari bau kedua mayat abadi ini, itu seharusnya kekuatan makhluk surgawi. Kata pria berbaju ungu, jatuhnya dua mayat abadi terlalu mengejutkan bagi semua orang di dunia. Bao Xianyu itu gila untuk keluar, ingin merebut mayat abadi itu untuk pertama kalinya. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, hatinya penuh dengan emosi. Jika dia bisa mendapatkan sepotong daging dan darah mayat abadi, itu akan memberi pengaruh besar pada kultivasinya. Sekarang semua orang menatap kedua mayat abadi ini. Jika kalian mau, kalian dapat memanfaatkan fakta bahwa tidak ada orang lain yang mulai melakukannya. Jika kalian mau,
kalian tidak akan memiliki kesempatan yang baik untuk merebut beberapa dari mereka. Melihat pikiran Ye Chen, Kaisar segera berkata. Mata Ye Chen berbinar-binar, dan dia tidak ragu-ragu, karena dia lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya daripada orang lain, jadi di depan kesempatan seperti itu, dia harus memanfaatkannya. Ye Chen tidak ragu-ragu, segera meninggalkan tanah suci Sanxing, ke arah jatuhnya mayat abadi. Orang lain masih hanya menonton, karena mayat abadi itu benar-benar terlalu mengerikan. Jika kalian melakukannya, kalian harus mengambil risiko besar, jadi tidak ada yang berani melakukannya dengan mudah. Tempat di mana dua mayat abadi itu jatuh penuh dengan teror dalam jarak ratusan mil. Ada juga gelombang ki abadi. Dalam menghadapi kesempatan membunuh yang mengerikan seperti itu, bahkan orang kuat di lingkaran besar mungkin tidak dapat menghalanginya. Pada saat ini, Ye Chen bergegas ke ruang lingkup membunuh pesawat dengan kecepatan tercepat. Pecahan daftar Feng Shen dan diagram 8 diagram Taiji bersinar terang untuk memblokir serangan teroris. Terlalu banyak orang yang menatap kedua mayat abadi itu. Ye Chen tidak punya banyak waktu untuk berhati-hati. Dia bergegas ke mayat abadi dengan kecepatan tercepat. Dia berani mendapatkan setidaknya beberapa hal yang berguna pada mayat abadi itu ketika yang lain menyerang. Namun, saat ini, beberapa kekuatan bergegas dari alam surgawi, yang sangat menakutkan. Ledakan, kengerian pesawat pembunuh itu meledak di hadapan beberapa kekuatan, dan akan dihancurkan oleh beberapa kekuatan. Mereka sudah melakukannya, dan ini hanya uji coba. Sebentar lagi akan menjadi serangan penuh. Kita harus cepat. Wajah lelaki tua itu tampak muram. Ye Chen segera meluncur ke medan jalan, mengoperasikan hukum ruang dan waktu, dan bergegas keluar seperti hantu. Pada saat ini, beberapa kekuatan datang, dan mesin pembunuh yang mengerikan itu mencekik dengan kekuatan penghancur, yang masih menghancurkan kekuatan-kekuatan itu. Ye Chen dekat dengan mayat abadi. Semakin dekat dia dengan mayat abadi, dia merasakan tekanan yang mengerikan. Itu bukan kekuatan daftar penyeger dewa untuk menahan tekanan yang kuat. Dia pasti tidak bisa bergerak. Mata Ye Chen melihat, ada banyak darah di tubuh mayat abadi. Ye Chen segera mengorbankan kantong surga dan bumi dewa dan mulai mengumpulkan darah. Kemudian, Ye Chen melihat bahwa lengan salah satu mayat abadi hampir hancur. Dia segera mempersembahkan kurban kepada menara emas hitam berpola naga dan menghantamkannya ke tempat lengan mayat abadi itu hancur. Pagoda emas hitam berpola naga itu termasuk material abadi. Hanya material abadi yang dapat menghancurkan kulit dan daging mayat abadi. Senjata lain sama sekali tidak dapat digoyahkan. Namun, kekuatan Ye Chen, bahkan jika itu adalah penggunaan material peri, juga tidak berpengaruh. Ye Chen khawatir, saat ini, yang dapat diambil adalah lengan ini, jadi dia harus berhasil dalam hal apapun. Ye Chen menggertakkan giginya, menatap kekuatan tekanan dan bergegas melewatinya. Kemudian cahaya di telapak tangannya berkelap-kelip, dan Dewa Feng Shen bersinar terang. Ye Chen memotong lengan mayat abadi itu dengan tangannya sebagai pisau. Dia terutama ingin membelah daging mayat abadi dengan bantuan kekuatan daftar penyegelan dewa. Butiran dewa pecah dari daftar Feng Shen, yang berubah menjadi bayangan pisau dan terbelah menjadi daging dan darah mayat abadi. Dalam kelap-kelip cahaya, lengan itu benar-benar terpisah dari mayat abadi. Ye Chen dengan cepat mengambil lengan mayat abadi itu dengan tas langit dan bumi abadi. Ye Chen sangat gembira dan memeriksa lagi apakah ada hal-hal lain pada mayat abadi itu. Namun, pada saat ini, kekuatan teror datang dan membombardir pesawat pembunuh, yang tidak dapat menghapus serangan ini. Wajah Ye Chen sangat berubah, dan kekuatan itu datang ke arah mayat abadi melalui kesempatan membunuh. Ye Chen segera mundur, mengetahui bahwa orang-orang kuat itu akan bertarung dengan sekuat tenaga. Jika dia tinggal di sini, dia pasti akan terlibat dalam pertikaian itu. Namun, ketika Ye Chen sedang mengungsi, ada kekuatan yang menyerangnya, tampaknya dia telah melakukannya dengan benar. Wajah Ye Chen berubah dan mempercepat kecepatannya lagi. Kekuatan itu hampir menutupi Ye Chen. Pada saat pemboman, tubuh Ye Chen hampir lewat, tetapi seluruh orang itu juga bergetar dan terbang keluar di bawah gelombang besar ini. Puff! Di bawah dampak mesin pembunuh dan kekuatan itu pada saat yang sama, tubuh emas 9 putaran Ye Chen hancur, dan seluruh orang itu terbang keluar, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah. Wajah Ye Chen sedikit pucat, tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia terus bergegas menuju pesawat pembunuh. Namun, tampaknya seseorang telah menatapnya, dan serangan mengerikan lainnya menyerangnya. Wajah Ye Chen membeku, dan rune di tubuhnya berkedip. Napas seluruh orang itu tiba-tiba meningkat dan kecepatannya meningkat dengan cepat. Ledakan, pukulan ini gagal, tetapi kekuatan dahsyat itu menyapu, satu demi satu masih berdampak pada tubuh Ye Chen. Tubuh Ye Chen terbang keluar lagi, memuntahkan beberapa suap darah, tetapi dia juga telah sampai di tepi zona itu, segera bangkit dan bergegas keluar tanpa mempedulikan segalanya. Jika kamu punya waktu luang untuk berurusan dengan generasi yang lebih muda, kamu mungkin juga merampok mayat abadi. Tampaknya lebih praktis. Setelah Ye Chen keluar dari kesempatan membunuh itu, sosok orang bijak tertinggi muncul dan menghalangi Ye Chen di depannya. Wajah Ye Chen berubah. Kekuatan orang yang baru saja menembaknya telah mencapai lingkaran besar. Namun,
masih ada jarak tertentu antara kaisar tertinggi dan orang lingkaran besar. Jika pihak lain bergerak, leluhur orang bijak tertinggi mungkin tidak dapat menghentikannya. Tuan, ayo pergi. Ye Chen segera memanggil, tetapi kaisar tertinggi tidak ingin pergi. Dia berkata dengan tenang, aku adalah tuanmu. Saat ini, aku tidak berdiri di depanmu. Siapa yang berdiri di depanmu? Ye Chen merasakan arus hangat di hatinya, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan ayah kaisar mengambil risiko untuknya. Ye Chen segera bergegas keluar dan berkata, kekuatanmu begitu kuat sehingga kamu bukan orang biasa. Tolong jangan menyelinap dan muncul. Bahkan jika kamu sudah mati, beritahu kami. Tidak ada respons di kehampaan, tetapi ada kekuatan yang kuat, yang membuat leluhur tertinggi merasakan tekanan besar. Orang bijak tertinggi membawa Ye Chen, melemparkan Ye Chen keluar, dan kemudian bertabrakan dengan kekuatan itu. Mata Ye Chen membeku, dan kemudian leluhur orang bijak tertinggi muncul di depannya lagi. Ye Chen tiba-tiba terbangun, dan leluhur orang bijak tertinggi segera membawa Ye Chen kembali ke tanah suci Sanxing sesegera mungkin. Leluhur orang bijak tertinggi yang baru saja bertabrakan dengan kekuatan itu berevolusi dari transformasi satu energi menjadi 3 kemurnian, bukan tubuh yang sebenarnya. Dengan Ye Chen kembali ke tanah suci Sanxing, Ye Chen merasa lega. Baiklah, jangan tinggalkan tanah suci Sanxing sekarang. Lakukan kultivasi yang baik di pintu tertutup. Manfaatkan dengan baik apa yang Anda dapatkan dan tingkatkan kekuatan Anda, kata kaisar dengan tenang. Ye Chen mengangguk, lalu mengeluarkan botol giok dan berkata, Tuan, ini untukmu. Aku tidak menginginkannya, aku punya lengan abadi, itu sudah cukup, kamu harus mengambil setetes darah ini. Ye Chen menatap kaisar dengan tulus, artinya sangat tegas, jika kaisar tidak menerimanya, dia tidak akan mengambilnya kembali. Melihat keteguhan hati Ye Chen, dia tidak banyak bicara. Dia mengambil botol giok di tangannya dan berkata, pergilah. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, lalu pergi berlatih dalam pengasingan. Ye Chen telah jauh dari benar dan salah, tetapi pertarungan untuk mayat abadi baru saja dimulai. Di alam abadi, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerang mayat abadi, menghancurkan mesin pembunuh mayat abadi, berharap untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dan ada banyak orang kuat yang sangat sempurna di luar wilayah abadi. Mereka tidak mau melewatkannya seperti ini. Mereka ingin mengambil makanan dari tangan orang-orang kuat di wilayah abadi. Namun, keadaan menjadi semakin dan semakin intens. Pergerakan besar seperti itu di dunia manusia telah lama menarik perhatian dunia iblis, Protoss dan orang-orang hantu, dan orang-orang kuat dari ras besar ini juga datang untuk bergabung dalam kesenangan itu. Aliran ki jahat melonjak di samping gas pembunuh mayat abadi. Di antara roh-roh jahat ini, ada napas horor yang kuat dan mengagumkan. Napas ini dengan martabat tertinggi, dan itu pasti keberadaan teror di klan iblis. Selain iblis, orang-orang kuat Protoss bersembunyi di kehampaan, memainkan cahaya ungu, luas dan sangat menakutkan. Dua mayat abadi telah menarik yang paling kuat dari 5 ras utama untuk memperebutkannya. Sisanya dari mereka tidak bisa masuk sama sekali. Mereka harus menonton kesenangan itu. Para dewa Protoss semuanya telah melakukannya secara pribadi. Saya benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk menerobos belenggu. Siapa yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan langka ini? Begitu Anda memiliki esensi mayat abadi, Anda dapat menerobos belenggu dalam waktu dekat. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Ada banyak suara acuh tak acuh yang datang dari kehampaan. Tidak ada yang berani berhenti. Mereka semua ingin mendapatkan beberapa manfaat darinya. Dalam beberapa ratus mil, pertarungan pecah secara menyeluruh, dan kekuatan teror terjalin dengan peluang pembunuhan yang menjulang tinggi, dan saling memusnahkan. Pertempuran ini berlangsung selama sehari penuh. Orang-orang kuat di kerajaan abadi sangat mendominasi, jauh lebih menakutkan daripada mereka yang berada di lingkaran besar. Sebagian besar mayat abadi dibawa pergi, dan kekuatan sempurna yang hebat lainnya mendapat beberapa manfaat lebih atau kurang. Dalam satu hari, 2 mayat abadi itu terbagi sepenuhnya, dan mesin pembunuh asli yang berjarak ratusan mil telah menghilang. Sejak saat itu, Pendeta Tao Qingsu mengumumkan bahwa dia telah ditutup. Mengenai apa yang dialami Pendeta Tao itu, tidak seorang pun tahu. Seluruh dunia kembali tenang, tetapi retakan di langit masih menggantung di udara, membuat orang-orang merasa tertekan. Apakah pertempuran di negeri dongeng sudah berakhir? Pria berjubah ungu itu menatap langit, melihat retakan itu dan berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada gerakan. Apakah sudah berakhir? Pria berbaju emas itu berbisik. Pria berjubah ungu itu berkata, betapa tragisnya perang ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memperbaiki retakan ini. Suatu hari kemudian, retakan di langit masih ada, tetapi saat senja, retakan itu terbakar dan menghilang secara bertahap. Kali ini, seluruh dunia benar-benar tenang. Orang-orang kuat yang mendapat manfaat pergi ke pintu tertutup untuk berlatih, dan orang-orang yang menonton kesenangan menganggapnya sebagai topik yang paling banyak dibicarakan setelah makan siang. Ye Chen mengurung diri di sebuah gua di tanah suci Sanxing. Dia memasukkan semua darah dan senjata yang dia dapatkan ke dalam kantong surga dan bumi para dewa. Setelah beberapa hari dihapus, semua kesempatan membunuh itu terhapus. Darah ini bukanlah esensi darah,
tetapi juga perlu dimurnikan, sehingga kita dapat menyerap esensi darah, yang jauh lebih berguna daripada penyerapan. Darah yang didapat Ye Chen tidak dihitung dengan setetes. Setelah mayat abadi jatuh, banyak darah mengalir keluar. Ye Chen mengumpulkan semua darah, yang sebanyak dasar baskom kecil. Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk memurnikan, tetapi jika kombinasi 8 diagram Taiji dan daftar Feng Shen digabungkan, seharusnya tidak ada masalah. Itu hanya membutuhkan waktu. Ye Chen memasukkan semua darah ke dalam 8 diagram Taiji. Diagram mulai bekerja, kemudian ada rune untuk mendesak para dewa untuk menyegel pada peta. Kedua kekuatan itu ditempa, darah dari 8 trigram diekstraksi dari darah yang abadi. Diperkirakan banyak hal yang dapat diekstraksi dari lengan yang abadi. Ye Chen berkata dengan bersemangat. Kali ini, pemenang terbesar adalah kamu. Jiwa tua itu tersenyum. Ye Chen berkata, aku hanya sedikit lebih beruntung daripada yang lain. Sulit untuk mengatakan apakah aku bisa pergi hidup-hidup tanpa bantuan tuanku. Orang yang menatapmu tidak akan berasal dari Xianyu. Pasti seseorang yang cukup kuat untuk menjadi sempurna yang tidak kita ketahui. Apakah kamu ingat napasnya? Mungkin itu akan berhasil di masa depan. Jiwa tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, jika dia muncul lagi, aku yakin aku bisa mengetahuinya. Butuh waktu setengah bulan untuk memurnikan darah dengan menggabungkan 8 diagram Taiji dan Feng Shenbang untuk mengekstrak 3 tetes sari darah lengkeng dari darah tersebut. Dengan begitu banyak darah, hanya 3 tetes sari darah seukuran buah lengkeng yang berhasil diekstraksi, yang membuat Ye Chen terdiam. Namun, dia merasakan kekuatan dahsyat dalam sari darah itu dan merasa lebih nyaman di hatinya. Menyerap 3 tetes sari darah jauh lebih bermanfaat daripada menyerap darah itu, dan itu dapat diserap sepenuhnya tanpa pemurnian. Kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk. Alih-alih terburu-buru untuk menyerapnya, Ye Chen meletakkan lengan abadi itu di 8 diagram Tai Chi untuk memurnikannya. Ye Chen memperkirakan bahwa sari darah yang diekstraksi dari lengan ini jauh lebih banyak daripada darah itu, dan mungkin juga diekstraksi dari kerangka, dan mungkin ada beberapa hukum peri di dalamnya. Sebulan lagi berlalu, dan tetes pertama sari darah diekstraksi dari lengan itu. Napas kuat sari darah ini jauh lebih kuat daripada 3 tetes pertama. Selama beberapa bulan berikutnya, 5 tetes sari darah diekstraksi dari lengan ini, dan tulang serta dagingnya telah mengering, dan pemurniannya benar-benar hilang. Ye Chen masih cukup puas. Mungkin ada beberapa aturan negeri dongeng dalam 5 tetes esensi darah ini. Jika Anda dapat merasakannya, Anda dapat menggunakan lebih banyak kekuatan saat bertarung. Semua esensi darah dilatih dan Ye Chen mulai menyerapnya. Setetes esensi darah memasuki tubuh Ye Chen, dan kekuatan Ye Chen yang dahsyat tak tertandingi, yang secara langsung memengaruhi meridian, tulang, dan organ dalam Ye Chen. Seluruh tubuh Ye Chen tampaknya terbakar oleh sekelompok api, berkeringat deras di sekujur tubuhnya, ekspresinya juga lebih ganas, dan matanya tajam dan tak tertandingi. Ye Chen segera mulai menyerap kekuatan esensi dan darah dengan menjalankan kitab suci Tao. Namun, dengan kekuatan Ye Chen, ia masih perlu mengandalkan kekuatan dewa untuk menekan kekuatan esensi dan darah, agar tidak meluas keluar, dan akhirnya meridiannya hancur. Rune pada kerangka Ye Chen juga berperan dalam melindungi kerangka dari kekuatan esensi darah yang dahsyat. Ye Chen mencairkan kekuatan esensi darah ke dalam tubuhnya, dan menyatu dengan daging dan darahnya sendiri. Kekuatan dahsyat mengalir deras di dalam tubuh dan menyatu menjadi aliran deras yang menghantam. Pada saat ini, penghalang lantai 2 Da Chengjing runtuh dalam sekejap, kekuatan agung itu menghantam, dan seluruh gua bergetar hebat. Ye Chen merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, dan keluar dari rasa sakit yang hebat itu seolah-olah dia telah mengalami baptisan. Esensi keabadian sungguh sangat penting. Ye Chen sangat gembira. Esensi darah abadi mengandung kekuatan abadi, yang harus dipadatkan. Meskipun tidak dapat diserap, itu dapat digunakan sebagai kartu yang kuat. Kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk. Ketika dia menyerap esensi darah abadi, dia benar-benar merasakan kekuatan abadi yang kuat, yang tidak dapat diserap olehnya. Sebaliknya, dia berkeliaran di dalam tubuhnya, seperti anak gelandangan. Ye Chen mulai memadatkan kekuatan abadi di dalam tubuhnya, dan kekuatan abadi yang berkeliaran perlahan berkumpul bersama, semuanya disimpan di ladang ramuan. Setelah menyerap tetes pertama esensi darah, tubuh Ye Chen mengalami pembaptisan. Sekarang jauh lebih mudah untuk menyerap tetes darah kedua daripada tetes pertama. Energi kuat yang sama menyebar di dalam tubuh, dan seluruh tubuh Ye Chen tampaknya terbakar oleh api yang mengamuk, dan dia merasakan daging dan tulang darah meleleh. Namun, ketika energi diserap, seluruh orang menjadi sangat nyaman, yang merupakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Ye Chen menekan napas dan memadatkan kekuatan abadi di tubuhnya di ladang ramuan. Kemudian, Ye Chen menyerap tetes darah ketiga, dan semua kekuatan berkumpul bersama. Ye Chen tidak mampu menekan kekuatan sebesar itu. Dalam sekejap, dia menerobos penghalang dan mencapai tingkat ketiga Mahayana. Ladang ramuan Ye Chen telah memadatkan kekuatan abadi seukuran kepalan tangan. Meskipun kekuatan abadi itu hanya sedikit, jika digunakan, kekuatannya benar-benar menakutkan. Sekarang 5 tetes darah yang tersisa akan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum negeri dongeng. Ye Chen bersemangat. Jiwa tua itu mengangguk, jika kamu dapat memahami hukum negeri dongeng,
itu juga semacam ciptaan, yang akan sangat bermanfaat bagi masa depan. Setidaknya titik awalmu akan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Dengan hukum keabadian, ini untuk meletakkan dasar bagi keabadian di masa depan. Ye Chen mengangguk dengan serius, dan kemudian mulai menyerap esensi darah. Kekuatan 5 tetes darah ini jauh lebih kuat daripada 3 tetes pertama. Meskipun dia telah menyerap 3 tetes pertama, Ye Chen juga merasa bahwa seluruh orang itu akan meledak, seluruh tubuhnya merah dan darahnya akan meledak. Ye Chen menggertakkan giginya, dan urat nadinya pecah. Kekuatan besar terus-menerus menghantam tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap kekuatan itu dengan rasa sakit yang tajam. Dia merasakan hukum abadi yang terkandung dalam energi ini. Meskipun hukum negeri dongeng akan tetap berada di dalam tubuh dengan penyerapan Ye Chen, jika tidak ada persepsi, itu tidak dapat digunakan dengan lebih baik. Seiring berlalunya waktu yang paling sulit telah berlalu, seluruh tubuh Ye Chen telah terbebas dari rasa sakit yang parah, ada perasaan terlahir kembali, seluruh tubuh perlahan menjadi nyaman. Dalam keadaan santai yang lambat, akan lebih bermanfaat bagi Ye Chen untuk memahami hukum negeri dongeng. Di dalam kerangka Ye Chen, terdapat rune hukum keabadian. Meskipun hanya 1 atau 2 rune, itu tidak dapat diremehkan. Inilah yang dia sadari dari esensi darah abadi, yang jauh lebih kuat daripada hukum peri yang diperoleh sebelumnya. Ye Chen menekan napas dan terus menyerap tetes esensi darah kedua. Jadi berulang kali, 5 tetes esensi darah diserap satu persatu, dan merasakan hukum negeri dongeng. Meskipun napas Ye Chen berusaha menekan, itu juga terus meningkat. Nilai penyerapan 5 tetes esensi darah adalah mingguan, dan ranah ditingkatkan dari 3 tingkat Mahayana menjadi 7 tingkat Mahayana. Promosi cepat seperti itu masih di bawah tekanan upaya, jika tidak dengan dampak energi yang kuat dari 5 tetes esensi darah, itu pasti dapat dipromosikan ke tingkat 8 atau tingkat 9 Mahayana. Bagi Ye Chen, peningkatan yang begitu cepat bukanlah hal yang baik, karena hanya meningkatkan ranah, tetapi persepsi tidak mengikutinya. Pada saat itu, kekuatan tempur tidak akan meningkat pesat. Oleh karena itu, Ye Chen tidak terlalu bersemangat, tetapi tenggelam untuk memahami hukum negeri dongeng. Hanya selangkah demi selangkah, hatinya akan benar-benar stabil. Dalam setengah tahun berikutnya, Ye Chen tidak muncul, telah dalam keadaan tertutup, akan meningkatkan persepsi. Dalam setengah tahun, tubuh Ye Chen memiliki beberapa aturan negeri dongeng lagi. Meskipun itu hanya beberapa rune hukum, itu adalah keuntungan besar bagi Ye Chen. Untuk dapat memiliki hukum rune sebelum memasuki negeri dongeng, saya khawatir hanya sedikit orang di 4 alam bawah yang dapat melakukannya. Selain itu, di dantian Ye Chen, sekelompok kekuatan abadi yang sedikit lebih kecil dari sepak bola telah terkumpul. Kekuatan ini dapat dikatakan sebagai kartu sungguhan. Jika Anda menghadapi krisis, Anda dapat meningkatkan kekuatan dalam jumlah besar. Meskipun kita belum sepenuhnya mencerna semua ini, kita masih belum memiliki saingan di level 7 wilayah Dacheng. Namun, jika kita menghadapi lantai 8 wilayah Dacheng, kita tidak dapat mengatasinya dengan tenang dan tidak dapat melampaui level. Ye Chen menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kamu masih punya waktu. Jangan khawatir. Jiwa tua itu menghiburnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Ye Chen berjalan keluar dari gua dan datang ke halaman Kaisar Tertinggi. Kaisar Tertinggi sedang duduk di halaman dengan lutut bersilang. Saat Ye Chen melihat Kaisar, dia selalu merasa ada yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Singkatnya, itu berbeda. Setelah memberi hormat kepada Ye Chen, dia tiba-tiba menjawab dan berkata, Tuan, apakah kamu sudah berhasil menerobos? Dengan senyum tipis, sang kaisar berkata, itu baru saja menerobos dengan cepat. Tuan, apakah Anda sekarang sedang mekar penuh? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Hampir, kata sang kaisar. Hampir, Ye Chen mengerutkan kening, beberapa tidak begitu mengerti, berapa perbedaannya. Kaisar Tertinggi tampaknya telah mempertimbangkannya dan berkata, harus dikatakan bahwa setengah langkah, telah ada kecenderungan untuk mencapai kepenuhan yang luar biasa, tetapi tidak ada jalan. Apa yang hilang? Ye Chen bertanya. Tidak ada kesempatan, atau kekuatan pendorong. Kaisar berkata dengan ragu-ragu, mencoba membuat Ye Chen sedikit mengerti. Setelah mendengar pidato itu, Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, kekuatan pendorong seperti apa? Apakah itu kekuatan eksternal, atau kekuatan batin? Semuanya, kata Kaisar. Ye Chen sedikit mengerti, lalu tersenyum dan berkata, Tuan, saya pikir saya dapat membantu Anda. Oh, Kaisar Shengzu menatap Ye Chen dengan heran. Dia tampaknya sedikit tidak yakin. Tepatnya, dia tidak begitu mengerti perkataan Ye Chen. Ye Chen tidak bertele-tele dan berkata, ketika aku menyerap esensi keabadian, aku mengumpulkan beberapa kekuatan keabadian. Aku pikir kekuatan keabadian ini pasti sangat membantu Tuan. Ini seharusnya yang dikatakan Tuan. Kekuatan abadi, dia tidak menggunakan setetes darah untuk memurnikan keabadian, tetapi dia memiliki terlalu banyak darah untuk digunakan. Ye Chen mengekstrak sebagian kekuatan keabadian dari tubuhnya, memegangnya di telapak tangannya, dan berkata, Tuan, ambillah kekuatan abadi ini. Mungkin itu akan membantumu menembus lingkaran besar. Orang bijak tertinggi bahkan berkata, itu tidak berguna. Kekuatan keabadian juga sangat membantumu.
Kamu dapat menyimpannya untuk dirimu sendiri. Hanya masalah waktu sebelum aku menerobos lingkaran besar. Ye Chen berkata, aku masih punya, Tuan, jangan bersikap sopan padaku. Anda telah menembus lingkaran besar, dan murid itu bahagia. Melihat sikap tegas Ye Chen, ayah kaisar tidak menolak untuk menerimanya dan menolak untuk menyerah. Dia menghela nafas dan berkata, baiklah, saya akan menganggapnya sebagai guru. Ye Chen sangat gembira. Setelah menerima Xian Li, kaisar tertinggi melanjutkan, meskipun Anda telah dipromosikan ke lantai 7 alam Mahayana, saya dapat merasakannya. Anda masih perlu sedikit pemahaman. Saya juga memberi Anda beberapa hadiah. Ini adalah pertukaran. Setelah kaisar berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan berkata, ini adalah kerja keras seluruh hidup saya. Semua pengalaman kultivasi saya tercatat di dalamnya. Anda dapat merujuknya dan itu akan membantu Anda. Ye Chen sedikit terkejut, ini adalah pengalaman kultivasi seumur hidup kaisar tertinggi. Ini sebanding dengan kitab suci yang penting. Jika orang biasa mendapatkannya, mereka pasti akan menjadi orang yang kuat. Terlebih lagi, orang bijak tertinggi baru saja mengeluarkannya sekarang, yang cukup untuk membuktikan pentingnya pengalaman ini bagi orang bijak tertinggi. Ye Chen dengan senang hati mengambil gulungan itu dan berkata, terima kasih banyak, Tuan. Ambillah dan lihatlah dengan baik. Jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, Anda juga dapat menandainya. Ini adalah jasa untuk generasi mendatang. Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen mengangguk dengan serius dan berkata, ya, harap diingat. Kaisar tertinggi melambaikan tangannya, dan Ye Chen meninggalkan halaman, lalu bertanya tentang apa yang telah terjadi selama setahun terakhir. Ye Chen mengetahui bahwa sejak dia menutup, 2 mayat abadi telah membusuk, dan tahun berikutnya relatif damai dan tidak ada gerakan besar. Sepertinya orang-orang ini telah menutup setelah membagi tubuh yang abadi. Saya harus bergegas, atau lawan akan menjadi semakin kuat, dan saya akan tetap sangat pasif. Ye Chen tiba-tiba memiliki perasaan krisis yang kuat. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah dipromosikan, dan lawannya juga telah dipromosikan. Terlebih lagi, beberapa orang telah terjebak dalam kesempurnaan agung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin kali ini, dia dapat membuat terobosan, memasuki lingkaran agung, dan mulai melangkah ke negeri dongeng. Namun sekarang dia hanya memiliki 7 tingkat Mahayana, dan persepsinya belum mengikutinya, yang mana masih jauh dari cukup. Ye Chen segera memilih untuk menutup pintu lagi. Dia membuka gulungan itu dan membaca seluruh isinya dengan saksama. Setelah beberapa saat, matanya cerah, dan hatinya tiba-tiba terbuka, seolah-olah dia telah membuka pintu ke dunia baru. Saya tidak menyangka bahwa metode kultivasi guru begitu berbeda. Dapat dikatakan bahwa dia adalah bakat yang aneh. Pemikirannya benar-benar terganggu oleh akal sehat. Ye Chen sangat terkejut, dan dia mengagumi kaisar. Ini benar-benar metode kultivasi yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman ini dicatat dengan sangat rinci. Pengalaman tentang mengubah satu energi menjadi 3 king dan kaisar Dao Tianquan sangat berharga. Jika Anda berlatih kitab suci Tao lagi sesuai dengan pengalaman ini, Anda pasti akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Jiwa tua itu juga memuji pengalaman ini. Sungguh menakjubkan. Berlatih Tao Jing lagi. Mendengar ini, mata Ye Chen berbinar, dan dia berkata dengan gembira, ya, sekarang setelah kamu memiliki pengalaman ini, kamu dapat mulai dari aspek ini. Jika kamu berlatih kitab suci Tao lagi, aku pasti akan dapat mengejar ketinggalan. Ye Chen segera mulai berlatih kitab suci Tao lagi sesuai dengan catatan pengalamannya. Ini adalah keempat kalinya berkultivasi. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya di seluruh tanah suci Sanxing. Pikiran tentang pengalaman kultivasi yang dicatat oleh leluhur bijak tertinggi itu aneh, yang tidak pernah terpikirkan oleh Ye Chen sebelumnya. Selain mencatat pengalaman kultivasi, ada juga pandangan tentang Tao secara rinci. Dapat dikatakan bahwa pengalaman ini tak ternilai bagi banyak biksu. Protos. Ada sebuah gua di Gunung Ungu. Senzi sedang duduk di gua dengan lutut bersilang. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya ilahi ungu. Penampilannya hikmat dan temperamennya terlepas. Setelah beberapa saat, putra dewa perlahan membuka matanya masih dengan cahaya yang tak terkalahkan itu, dengan semangat harga diri. Esensi keabadian benar-benar berbeda. Sayangnya, hanya ada 2 tetes. Jika aku bisa menambahkan 1 atau 2 tetes lagi, aku pasti bisa mencapai lebih dari 7 tingkat Mahayana. Senzi memuntahkan gas keruh berwarna ungu, mengepalkan tinjunya dan bersumpah pada dirinya sendiri. Setahun yang lalu, Kaisar sendiri mengambil mayat abadi, memurnikan 5 tetes esensi darah, dan memberikan 2 di antaranya kepada Senzi untuk dikultivasi. Senzi membutuhkan waktu setahun untuk memurnikan dan menyerap, untuk memahami hukum keabadian, dan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dalam 1 tahun, ia dipromosikan dari level 4 ke level 7 alam Mahayana, dan kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada level 7 Mahayana. Meskipun ada beberapa penyesalan, tetapi sekarang di generasi muda, siapa yang bisa bersaing denganku? Ye Chen, aku tidak percaya bahwa kamu begitu beruntung setiap saat. Sekarang aku akan membunuhmu, semudah meremas semut sampai mati. 4 daftar ramalan akan menjadi barang-barang di tasku.
Senzi keluar dari gua, dan segera seorang pria parubaya muncul di pintu masuk gua dan berkata dengan hormat, Senzi, Kaisar telah memasuki negeri dongeng, dan Senhou juga telah menerobos ke Yuanman yang agung. Kaisar Dewa akan membiarkanmu pergi ke kuil setelah kau meninggalkan celah itu. Putra Dewa mendengar itu, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, sekarang ayah dan Kaisar telah menerobos negeri dongeng, dan Ibu Suri juga telah mencapai kepenuhan yang agung. Kami telah membuat lompatan maju terobosan dalam kekuatan Senzu, dan kami pasti akan dapat menangkap daftar dewa. Kuil dewa berdiri di puncak gunung paling megah di Sentu. Kuil ini dianggap sebagai tempat suci oleh Protoss. Hanya Protoss yang kuat yang dapat memasuki kuil. Protoss lainnya tidak boleh masuk. Bahkan ketika mereka melihatnya, mereka harus berlutut. Di atas kuil duduk seorang pria parubaya dengan penampilan yang baik dan garis besar yang jelas. Matanya tampaknya dapat melihat melalui hati orang-orang, yang membuat orang tidak berani melihat langsung. Pria parubaya itu memiliki rasa martabat. Bahkan jika dia duduk dan tidak mengatakan apa-apa, dia membuat semua orang di kuil tetap tenang. Dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras, karena takut menimbulkan ketidakpuasan. Di samping pria itu, ada seorang wanita dengan penampilan yang halus. Wanita itu bermartabat dan memiliki martabat seorang atasan. Meskipun pria itu penuh dengan martabat, itu tidak dapat sepenuhnya menutupi martabat wanita itu. Kedua pria ini adalah Kaisar dan Permaisuri yang memerintah seluruh Protoss. Ayah dan Kaisar, Ibu dan Permaisuri. Putra Dewa memasuki kuil dan memberi hormat dengan hormat. Kaisar dan Permaisuri Dewa mengangguk pelan. Kaisar berkata, sekarang setelah kalian melewati Bea Cukai, sekarang saatnya untuk pergi ke dunia. Ye Chen adalah musuh lama kalian. Kalian harus mengalahkan Ye Chen dan mengambil potongan-potongan daftar dewa. Putra Dewa mendengar ucapan itu, matanya berbinar, berkata, anak itu tentu saja tidak memenuhi harapan ayah Kaisar. Terakhir kali aku terlalu ceroboh, jadi aku membiarkan Ye Chen lari. Kali ini, ada beberapa tetua Taizu yang akan pergi bersamamu ke dunia manusia. Jika mereka membantumu, kau akan memenangkan daftar dewa. Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh. Putra Dewa mengepalkan tinjunya, matanya berbinar, dan dia berkata, kali ini, aku akan mengambil kembali daftar dewa. Baiklah, aku di sini menunggu kabar baik tentang kemenanganmu. Shen Huangdao, mulut Senzi terangkat, penuh percaya diri, dia ingin berurusan dengan Ye Chen sebelum dia meninggalkan celah, dan sekarang seperti niatnya. Senzi dan beberapa tetua Taizu segera meninggalkan kuil dan pergi ke dunia manusia. Kita harus bergerak maju lebih dulu. Setahun yang lalu, banyak orang bersaing untuk mendapatkan mayat abadi. Jika mereka semua keluar dari Bea Cukai, itu akan menjadi sedikit masalah. Setelah Putra Dewa pergi, Kaisar Dewa memadatkan jalannya. Pada awalnya, bagaimana mungkin bocah itu tidak cukup tegas? Tanda tanya, tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Kali ini Putra Dewa harus berhasil. Kaisar itu acuh tak acuh. Dunia iblis. Di istana yang megah, ada lebih dari 10 sosok yang duduk, masing-masing dari mereka memancarkan napas yang luar biasa, setiap wajah acuh tak acuh, tidak tersenyum. Sekarang juga saatnya untuk memulai. Aku punya firasat bahwa jika tidak ada tangan kali ini, tidak akan ada kesempatan lain kali. Selain itu, semua kekuatan sedang mengawasi, menunggu kesempatan. Kita tidak bisa menunggu, kita harus menciptakan kesempatan. Duduk di kepala istana adalah seorang lelaki tua dengan tanduk naga biru di kepalanya. Melihat sekeliling semua orang, lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen sekarang gemuk, jadi tidak mudah untuk membunuhnya. Dia menderita kerugian besar terakhir kali, dan Qingming ditinggalkan di tangannya. Kata lelaki tua berkebangsaan Jinpeng. Karena itu, kali ini, semua orang yang dikirim adalah dari Taizu dan bahkan tingkat Shengzu. Kekuatan mereka lebih dari 7 tingkat di alam Mahayana. Bila perlu, para leluhur juga akan bertarung. Kata lelaki tua berkebangsaan Qinglong. Kalian semua terkejut mendengar bahwa para leluhur mungkin telah bergerak. Jika para leluhur kemungkinan akan bertarung, itu membuktikan bahwa kali ini klan iblis memiliki potensi, jika tidak, para leluhur tidak akan bertarung. Karena, begitu para leluhur melakukannya, maka para leluhur dari kekuatan lain tentu tidak akan tinggal diam. Saat itu, akan ada banyak kegaduhan. Terakhir kali Qingming dihapuskan, kali ini biarkan Jin Wuling pergi dan membawa Ye Chen keluar untuk membunuh atas nama menantang Ye Chen. Orang tua dari Jin Wu berkata dengan dingin. Tujuan kita adalah membuat daftar dewa. Mengenai rasa malu itu, aku harus menyingkirkannya. Di masa lalu, aku harus terlalu khawatir, jadi aku akan gagal. Kali ini, kita tidak boleh mengorbankan cara, kata orang tua dari kebangsaan Qinglong. Dunia manusia, wilayah selatan, tanah suci Sanxing. Ye Chen di dalam gua sesuai dengan arahan kultivasi kaisar tertinggi, jilid pertama latihan, Mao Sai tiba-tiba terbuka, merasakan penemuan dunia baru, terus-menerus merasakan bahwa ada alur pemikiran seperti itu, dapat berlatih dengan cara ini. Sesuai dengan alur pemikiran ini, Ye Chen berlatih dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya butuh 1 bulan untuk mencapai jilid ketiga. Pada saat yang sama, di bawah alur pemikiran yang baru, Ye Chen juga memahami kembali praktik, mengubah satu energi menjadi 3 kemurnian.
Dia membandingkan pengalaman leluhur bijak tertinggi dalam praktik mengubah satu energi menjadi 3 kemurnian dengan praktiknya sendiri. Keduanya sama sekali berbeda, meskipun itu adalah satu energi menjadi 3 kemurnian yang sama, tetapi pengerahan kekuatannya sangat berbeda. Jelas, satu energi menjadi 3 kemurnian leluhur bijak tertinggi jauh lebih kuat. Oleh karena itu, Ye Chen juga mengintegrasikan beberapa pengalaman kultivasi orang bijak tertinggi pada basis aslinya sendiri, membuat transformasi satu energi menjadi 3 kemurnian lebih sempurna dan tubuh yang diubah lebih kuat. Di gerbang tanah suci Sanxing, Jin Wuling, mengenakan jubah emas, datang ke gerbang gunung, dan berkata dengan dingin dan angkuh kepada para murid yang menjaga gerbang gunung, biarkan Ye Chen keluar, itu berarti Jin Wuling ingin menantangnya. Begitu para murid yang menjaga gerbang gunung mendengar bahwa itu adalah Jin Wuling dari keluarga iblis, wajah mereka berubah. Salah satu murid segera naik gunung untuk melapor. Setelah beberapa saat, Long Qing dan Long Tong mengikuti murid itu ke gerbang gunung. Long Qing melihat ke arah Jin Wuling dan berkata, "Tuanku sedang menutup diri. Jika kalian ingin menantang tuanku, kalian harus menunggu tuanku keluar." "Diam, aku khawatir dia bersembunyi jika kita tidak menutup lebih awal atau terlambat, tetapi sekarang aku khawatir dia bersembunyi." Jin Wuling mencibir, "Tuanku sedang menyendiri, jangan menghina tuanku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Jin Wuling mencibir dan berkata, "Kalian berdua bisa bersikap kasar padaku. Kalau begitu, kalian bisa mencobanya. Ada apa? Ini adalah tanah suci Sanxing. Apakah kalian ingin membuat masalah di tanah suci Sanxing?" Pada saat ini, Flying Tiger datang dengan santai dan berkata sambil tersenyum. Jin Wuling bersenandung, "Aku datang untuk menantang secara terbuka dan jujur. Apakah tanah suci Sanxing tidak berani menghadapi tantangan? Takut kalah?" Feitian Tiger berkata, "Kalah. Ye Chen sedang mengasingkan diri. Jika kalian benar-benar ingin menantangnya, kalian harus menunggunya keluar. Jika kalian hanya ingin mengambil sesuatu, kami tidak akan bersikap sopan. Jika mereka tidak dapat mengalahkan kalian, apakah kami masih dapat mengalahkan kalian?" Flying Tiger menurunkan suaranya, 7 boneka kecil dan kipas awan muncul di gerbang gunung, dan Yun Fan mengendarai binatang ametis, yang mengejutkan Jin Wuling. Jin Wuling memikirkannya sebentar, lalu bersenandung, "Katakan pada Ye Chen bahwa aku menantangnya dengan Jin Wuling. Jika dia tidak berani bertarung, dia akan langsung menyerahkan daftar dewa. Aku akan memberitahu Ye Chen jika kau ingin keluar dari sini," kata Flying Tiger tanpa basa-basi. Wajah Jin Wuling tampak jelek untuk beberapa saat, lalu dia pergi. "Biarkan anak itu pergi seperti ini," gumam Yun Fan. Feitian Tiger berkata, "Menurutmu apakah anak ini memiliki keterampilan seperti itu untuk menantang Ye Chen di tanah suci Sanxing sendirian? Jika tidak ada perlindungan yang kuat di belakangnya, aku akan memenggal kepalaku dan menendangmu." Jin Wuling tiba-tiba datang untuk menantang Bos Ye untuk menyegel daftar dewa. "Itu tidak sesederhana itu," kata lelaki tua berbaju merah, menyentuh dagunya. "Apakah dia masih bisa menjadi lawan tuan? Aku melihat guru terakhir kali. Guru berada di lantai 7 alam Mahayana. Mengalahkannya seperti bermain-main," kata Long Qing dengan jijik. Cara Flying Tiger, atau tinggalkan hati yang lebih. Setelah meninggalkan tanah suci Sanxing, Jin Wuling tidak pergi jauh, tetapi datang ke gunung yang tidak jauh dari tanah suci Sanxing. Dia memandang tanah suci Sanxing dan menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Ye Chen tertutup. Sungguh malang, bagaimana kita bisa membawanya keluar?"